Oke, nah jadi karena kita bakalan fokus ke soal yang bakal sering keluar di SNBT, jadi kita lurusin dulu, jangan terlalu fokus ke materi atau teori, lebih ke pola soal sama pola mikirnya tuh kayak gimana gitu. Oke, kadang masih ada yang salah ngira, oh ternyata apa kayak kalian pikir pertanyaannya ini, ternyata sebenarnya yang dimaksud soalnya beda. Oke, kita next langsung aja ke materi pertama, yaitu tentang barisan dan deret ya. Oke, aku reminder lagi buat kalian yang mau nanya, boleh langsung on mic ya. Boleh on mic aja karena gak, aku gak bisa mantau yang nanya di kolom komentar juga. Oke, soal yang pertama kita identifikasi dulu soalnya ya. Yang diketahuinya tuh apa? Kertas berpetak memiliki ukuran 8 kali 8 alias ke pinggir 8 dan ke atas 8 juga ya. Pada baris pertama, petak pertama yaitu paling kiri ditulis dengan satu. Ada yang pernah ngerjain nggak soal ini? Nah, ini by the way soal asli juga ya. Nah, misalnya di sini angka satu di sini ya, petak pertama. Petak kedua kedua bilangan 2. Ini petak keduanya. Petak ketiga bilangan 4. Petak keempat bilangan 8. Dan demikian seterusnya sampai petak ke-8 ditulis dengan bilangan 128. 5, 6, 7, 8. Di sini 128 gitu ya. Pola baris kedua mengikuti pola baris pertama yang dimulai dengan bilangan 256 dan seterusnya sampai baris ke-8. Oke, aku kasih waktu kalian buat jawab dulu nih soal pertama. Ini karena lumayan basic juga. eh Kira-kira jawabannya apa? Di sini pertanyaannya KN menyatakan bilangan pada petak pertama baris ke N. Oke, aku kasih waktu kalian semenit ya buat jawab. Oke, jangan lupa tuh N-nya itu adalah bilangan pada petak pertama baris ke N. Berarti kalau misalnya N-nya 1, ya itu baris ke 1 juga gitu. Tapi petak pertama selalu petak pertama. Ah, sumpah, nggak pernah nemu soalnya. D. Rakil D. Yang lain gimana? Tadi siang baru kerjain. Iya. Jadi, tapi jangan inget-inget jawabannya ya. Di sini tuh
Jadi di sini tuh kita yang penting tahu gimana cara baca soalnya, karena ya, gak mungkin soalnya bakal plek-ketiplek gini banget kan. Oke, jadi lihat di sini petak pertama baris pertama itu satu. Kalau misalnya kalau n-nya satu, berarti kan baris ke satu. Kalau misalnya n-nya dua, baris ke dua, gitu kan. Tapi petaknya tetap petak ke satu. Ini petak ke satu baris kedua, petak ke satu baris pertama, gitu. Nah, jadi cara tergampangnya kita cek aja ke opsinya, guys, gitu. Jadi kalau misalnya n-nya satu nih, kita coba yang opsi A. Kalau n-nya satu, 2 pangkat satu kurangi satu, 2 pangkat nol kan? 2 pangkat nol berapa? Satu. Bener kan? Sama. Sesuai. Baris ke satu, peta ke satu itu satu. Kalau misalnya n-nya itu 2 alias baris kedua. 2 pangkat 2 kurang satu, 2 pangkat satu. Hasilnya 2. Salah kan? Orang harusnya 256 dari soalnya bukan 2. Nah, udah pasti itu kalian eliminasi. Tapi kalian jangan kayak gini ya, maksudnya ngerjainnya tuh harus lebih cepat gitu kan. Kalau aku ini sambil ngomong. Kita cek opsi ke D langsung aja ya. Nanti kalian coba-coba opsi B, opsi C, opsi D. Aku coba langsung D. Tadi pada ada banyak yang jawab D. 2 pangkat 8 dikali satu kurangi 8. 2 pangkat nol juga hasilnya satu, betul kan? Sama ya kalau pada baris ke satu, peta ke satu itu satu. Sekarang kalau misalnya aku ngecek peta kedua, 2 pangkat 8 dikali 2 kurangi 8, hasilnya bakal 2 kali, 2 pangkat, 8 kali 2, 16, 16 kurangi 8 itu 8, jadi 2 pangkat 8. 2 pangkat 8 berapa? Ya 256 gitu. Udah kan, udah sesuai. Jadi jawabannya yang D. Nah, kalian usahain ini cepat ya ngitungnya, pangkat-pangkat. Dan aku juga rekomendasiin banget buat kalian hafalin ini 2 pangkat gitu. Bilangan 2 pangkat, 2 pangkat nol, 2 pangkat satu, 2 pangkat 2, supaya enggak ngitung lagi gitu, nggak ngitung kayak 2 kali 2 kali 2 kali 2, itu lama. Nanti supaya lebih efisiensi waktu. Itu oke? Gimana? Nomor satu aman nggak? Coba yang ngerasa aman nomor satu boleh ketik satu. Yang ngerti nomor satu aman, tulis aman atau angka satu. Yang masih gak ngerti bilang aja dua, ketik dua 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 dua. Yang masih gak ngerti. Satu dua itu gimana ya ceritanya? Satu dua tuh jadi antara ngerti nggak ngerti gitu. Jadi dia sebenarnya ngerti tapi gak ngerti. Jadi gak tahu gimana. Oke, jadi kalau yang masih masih apa tadi masih baru banget nih belajar. Nah, kalau misalnya baru banget belajar dan pengen memahamin apa fundamentalnya, kalian pelajarin materi eksponen atau perpangkatan basic lah, perpangkatan dasar gitu. Nah, ini karena di sini pakai perpangkatan. Kalian harus ngerti dulu cara baca soalnya. 8 dikali 8 itu berarti 8 ke kanan atau 8 horizontal, ke atasnya juga 8, 8 kotak. Jadi ibaratnya kayak gini. Mana ya warna kuning? 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai sini. Nah, ke bawahnya juga dia harus 8.
Gini lah ya. Nah, kurang lebih gini lah. Nah, kayak gitu. Jadi ke kanan 8, ke kiri, ke atas 8, horizontal 8, vertikal 8. Nah, itu maksudnya 8 kali 8. Nanti kamu tulisin aja tuh yang paling kiri ditulis angka 1, terus peta keduanya angka 2, ini kan sama ya. Peta ketiganya 4, terus 8. Nah, ikutin aja ceritanya. Sampai peta ke-8 ditulis bilangan 128 gitu. Pola baris keduanya 256. Nah, tadi kalau kata kakak, cara paling cepatnya itu adalah ngecek ke opsi. Ya, ngecek ke opsi. Kalau misalnya N-nya 1 tuh berarti baris ke 1. Substitusiin aja 1, jadi 2 pangkat 1 kurangi 1 kan 0. Nah, berarti baris ke 1, petak 1, selalu 1. Baris kedua, petak ke 1, berarti N, kalau baris kedua itu N-nya 2. Berarti 8, ini, saya cobain tadi, 2 kurangi 1, 2 kurangi 1, nih aku coba ini. 2 kurangi 1 kan 1, nah jadi 2 gitu. Berarti salah, bukan yang A. Karena yang A tadi hasilnya 2. Harusnya kan 256 dapat dari soalnya. Kayak gitu. Terus salah kan berarti opsinya, opsi yang A. Coba cek lagi opsi yang lain. Kalau ini bukan pangkat kan bentuknya nih, hati-hati. 2N min 1. 2N itu ada 2 dikali N. Gitu. Kalau misalnya mau pakai cara lain, bisa. Kayak kita apa ya, harus ngeh sih. Kayak ini 1 itu adalah 2 pangkat 0. 2 itu 2 pangkat 1. 4 itu 2 pangkat 2. 2 pangkat 8. 2, 2 pangkat 3. Terus yang ini 2 pangkat 8 gitu kan. Berarti kalau misalnya baris ketiga, 2 pangkat berapa? 2 pangkat dari 0 ke 8 berarti kan plus 8. Nah, berarti baris ketiga 2 pangkat 16. Kayak gitu. Jadi cara lainnya dengan ngebaca pola. Bisa. Cuman cara tercepatnya langsung aja ya ke opsinya. Dengan ngebaca pola tuh bisa kalau cara lain. Tapi kalian harus ini ya, ngubah pangkatnya. Kayak 256 tuh 2 pangkat 8 itu harus sudah hafal. Gitu. Oke. Ya, jadi cara cepatnya tadi ngecek ke opsi ya. Enggak, jadi nggak semua soal ceknya ke pilihan ganda. Jadi untuk beberapa soal aja. Kalau ini kenapa ngecek ke opsi? Karena datanya udah ada gitu. Data di soalnya udah ada bahwa petak ke 1 baris pertama adalah 1, petak kedua baris kedua petak pertama itu 256. Dia udah ada. Jadi kita tinggal cocokin aja sama polanya gitu. Gitu ya. Supaya kalian bisa ngerjain di bawah 2 menit. Oke, kita next aja ya. Kalian yang mau nanya boleh on mic aja ya. Aku biar nggak bolak-balik. Oke, kita next ke nomor 2. Bilangan pada peta ketiga, baris kedua adalah 512. Bilangan peta ketiga, baris kedua. Nah, tadi karena kita udah tahu rumusnya nih, udah tahu rumus itu, bahwa rumusnya 2 pangkat 8 N-8, jadi kita cek aja. Berarti kalau aku substitusikan N-nya ganti sama angka 3, berarti itu artinya jika N-nya sama dengan 3, artinya itu ini bilangan pada baris ketiga petak pertama. Baris 3 petak 1 gitu.
Ya udah, coba masukin 3. 2 pangkat 8 dikali 3, 24. 24 dikurangi 8, 16 ya. 2 pangkat 16. Petak ketiga baris kedua. Nah, kan kegocek. Barisnya baris kedua. Baris kedua itu berarti N-nya 2. N-nya 2. Berarti ini udah ada nih. Baris keduanya udah ada petak pertama. Kalian bisa langsung kayak kali manual, boleh. 256 kali 2 lagi. 256 dikali 2, berarti kan petak yang ini kan. Kita maunya nyari petak yang ketiga, berarti ini nih. Nah, petak ketiganya yang di sini. Berarti 256 dikali 2, habis itu dikali 2 lagi, alias 256 dikali 4. Bisa langsung kayak gitu. 256 dikali 4. Ya. Jadi ini seharusnya 1024, bukan 512 ya. Jadi tidak. Jumlah bilangan pada petak pertama sampai kelima. Petak pertama sampai kelima baris pertama. Nah, baris pertama berarti yang tadi kan? Yang ini. Dijumlahin. Jumlah bilangan petak pertama sampai petak kelima baris pertama. Ada bilangan apa aja di baris pertama? Ada angka 1, 2, 4, 8. Berarti satu lagi 16, ya kan? Tambahin ini semuanya. Jadi berapa? 31 atau bukan? Betul ya? Jadi, iya, betul. Bilangan pada baris ke-8, petak ke-8 adalah 2 pangkat 64. Nah, ini kan lumayan jauh nih. Kita harus ke baris 8, alias kita harus ke N-nya 8 ke bawah, gitu. Berarti kita bisa pakai ke rumus aja. Ke rumus yang tadi, boleh nih, pakai rumus yang tadi. Tadi kan 2 pangkat 8N min 8 ya. Berarti kalau baris 8, 2 pangkat 8 kali 8, 64. 64 dikurangin 8. 64 dikurangi 8. Jadi 56. Tapi itu baru yang pertama ya kan? Baru pada petak pertama. Ya kan? Karena tadi ini tuh rumus untuk baris ke N, tapi petak pertama. Sekarang pengennya dia petak ke 8. Ya, berarti harus ditambah 7 lagi dong, biar nyampe ke petak 8, ya kan? Gitu. Ya, kalau diilustrasikan. Petak 1, petak 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, harus loncat berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti di sini tambah 7. Maksudnya gini, 2 pangkat 56 dikali 2 pangkat 7. Karena ini sama, duanya, kita bisa tambahin aja pangkatnya. Jadi 2 pangkat 63 ya harusnya. Dan bukan 64. Jadi jawabannya tidak. Salah, bukan 2 pangkat 64. Gitu teman-teman, gimana? Aku kecepatan nggak ngejelasinnya? Ada yang masih bingung nggak? Coba komen aman kalau misalnya udah ngerti. Nanti coba ya, kita coba kuisis. Tapi kuisisnya ini sih, nanti next time. Di atas bingung dikit, lanjut, aman. Yang lain gimana, aman? Nomor 2. Kok bisa pangkat 2, pangkat 7? Kenapa ya, Kak? 2 pangkat 7. Oh, ternyata Lomon tuh cewek. Kenapa bisa 2 pangkat 7? Karena, gini.
2 pangkat 5 6 itu kan tadi nih kita kan udah punya rumus 2 pangkat 8 n-8 itu dari soal sebelumnya kan. Dan ini tuh artinya apa sih? Buat apa? Buat angka pada baris ke n, ya, baris ke n tapi petaknya petak pertama gitu. Dia kan pengennya baris ke 8, berarti n-nya 8 dong. Ya, substitusiin nanti n-nya ganti sama 8. N-nya ganti sama 8 tuh artinya 8 kali 8, 64 kurangi 8. 64 kurangi 8 kan 56 tuh. Nah, ini tapi baru dapat angka yang di sini. Gitu. Belum angka yang di petak ke-8 sesuai yang diminta. Kalau dari petak pertama ke petak 8 loncat berapa? 1 2 3 4 5 6 7. Artinya dia harus dikali 2 sebanyak 7 kali. 2 pangkat 7. Loh, kenapa harus dikali 2 Kak? Karena memang polanya gitu kan tadi juga yang sebelumnya. Dikali 2 terus kan dia polanya. Nah, makanya ini juga sama, dikali 2 terus. Sebanyak berapa? Sebanyak 7 kali. Nah, dikali 2 sebanyak 7 kali itu konsepnya perpangkatan, 2 pangkat 7 gitu. Jadi 2 pangkat 5 6 dikali 2 pangkat 7 itu hasilnya 2 pangkat 6 3. Pangkatnya ditambahin aja. Gitu. Jadi bukan 2 pangkat 6 4 ya. Gimana? Udah bisa dipahami belum? Atau masih nggak mudeng? Sudah, Kak. Aman? Oke, nanti kalau masih bingung, boleh tanyain aja ya. Bila gimana Bila? Aman nggak ada yang bingungnya? Oke, nanti kalau misalnya malu-malu nanya, ntar kalian bisa chat aja ya. Takutnya masih ada yang bingung dan malu nanya di sini. Nanti boleh chat aja di private chat ke WA gitu. Yang penting clear dulu nih soal-soal barisan deret. Karena ya di PM kan ini ya soal-soal cerita kebanyakan. Oke, next. Masih lanjut. Oh iya, untuk soal PM ini pasti banget nih kayak satu teks soalnya ke bawah banyak beranak. Jadi usahain kalian bisa ngejawab benar dari awal karena takutnya ke bawah-bawahnya jadi salah dan malah ngeboros waktu kan. Pokoknya eh pakai strategi mana nih yang paling cepat. Harus ngeh sama waktu juga. Oke, next di sini hasil bagi bilangan pada petak pertama, baris ketiga. Oke, baris ketiga berarti N-nya 3. Dengan bilangan pada petak kelima baris kedua. Berarti N-nya 2. Oke, aku kasih 1 menit dulu buat kalian jawab pakai cara yang ini. Pakai cara konsep yang tadi. Konsep yang aku ini. Coba jawabannya berapa? Ya, nanti untuk filenya di-share ya. Yang jawab pertama nanti ngejelasin. Enggak bohong, prank. Yang lain gimana? Pada jawab C. Nah, gimana nih jawab C karena udah tahu jawabannya? Jawab. 1 2 3 4 5. 16 mungkin kali ikut yang komen. Oke, itu 2 3 4 4 orang ya. Oke, sisanya aku simpulin masih belum kebayang kali ya.
Gak apa-apa. Aku jelasin ulang. Hasil bagi. Nah, hasil bagi itu berarti harus dibagi antara bilangan pada petak pertama baris ketiga dan petak kelima baris kedua ya. Boleh nih pakai konsep yang ini aku tadi yang ini. Rumusnya aja udah punya kan? 2 pangkat 8N min 8. Aku kalau mau nyari petak yang pertama, baris ketiga, berarti kan N-nya ganti sama angka 3 kan? Jadi 2 pangkat 8 kali 3 kurang 8, berarti 2 pangkat 16 ya. Nah, petak pertama, oke, udah sama nih. Kita nggak usah ngekali lagi dengan loncat berapanya kan? Karena kalau yang tadi aku kali loncat berapanya itu, karena ditanyanya petak 8, tapi ini mah udah oke nih pada petak pertama, ya udah bener, 2 pangkat 16. Sekarang, kalau misalnya baris kedua, petak kelima. Baris kedua berarti N-nya 2 kan? Jadi 2 pangkat 8 dikali 2 kurang 8. Kak, ini 8 sampai 8-nya dari mana ya? Dari soal sebelumnya ya. Itu memang udah jawaban yang kita dapat. Jadi kalian make sure dari jawaban pertama itu kalian udah benar. Jangan salah jawab. Terus ini berapa nih jawabannya? 2 pangkat 8. Tapi ini adalah petak pertama. Petak pertama. Pengennya petak berapa? Pengennya petak kelima. Berarti harus loncat berapa? 4 kan? Nih, misalnya ada 5 petak. Loncat 4. 1, 2, 3, 4. Jadi 2 pangkat 8 dikali 2 pangkat 4 ya. Jadi 2 pangkat 12 ini adalah peta kelima baris kedua. Sekarang karena hasil bagi, pengennya dibagi dia tuh. Jadi 2 pangkat 16 bagi 2 pangkat 12 sama dengan 2 pangkat 4. Nah, 4 dari mana gitu kan? Dari ini kan sama nih, angkanya sama-sama 2. Terus dia punya pangkat. Terus juga dia pembagian. Jadi kalau misalnya pembagian, angkanya udah sama, basisnya, pangkatnya tinggal kita kurangin. 16 kurangi 12 adalah 4. 2 pangkat 4 itu 16. Yang C. Benar ya jawaban kalian? Yang C. Oke, gimana nih soal yang keberapa ini? Ketiga. Soal ketiga gimana? Aman nggak? Ada yang mau ditanyain? Nah, ini laut, laut dan langit jawabannya B. Kenapa? Kenapa B? Kok bisa B? Kalau mau on mic bilang aja ya kayak Kak, kayaknya gini deh harusnya. Easy. Nah, kayaknya Faisal harus aku kasih soal ini deh, another level. Aku cek ini Faisal nih maunya ke mana ya? Nggak pada on mic ini kalian? Easy. Pada easy ya? Oh, UGM. Zoom sampai jam berapa? Ada deh. Oke, aman ya semuanya. Easy ya. Pada easy semuanya. Ada yang masih bingung nggak? Kalau misalnya masih bingung nggak apa-apa, nanya aja. Supaya kakak jelasin langsung di sini. Bila gimana Bila? Terus tadi siapa yang masih bingung? Oke, aman ya. Oke, sekarang kelas tentang barisan deret. Coba kalian kerjain sendiri. Kakak nggak akan kasih clue apa-apa ya. Yang jawab harus jelasin. Yang jawab pertama jelasin caranya. Oke, oke, tunggu sampai 8.25.
Oke, sekali lagi ya, di reminder buat yang masih bingung, gak apa-apa, nanya aja. Aku masih belum ngerti di bagian mananya gitu ya. Tapi sering sih yang kayak ditanya bingung di mananya, aku juga nggak ngerti bingung apa gitu. Oke, udah ya? Udah pada jawab belum ini? B, B. Yang lainnya gimana nih? Cuman dua orang, Faisal sama Akil doang. Masih pada ngitung? Kayaknya baru 1 menit. Tenang aja, PM 2 menit kok. 2 menit apa kurang ya? Kayaknya 2 menit. Gimana? Pada aman nggak? Bi- eh, Bisa nggak ngejawab apa yang baca soalnya? Oke, kita langsung bahas aja ya. Oke, next aja langsung bahas. Jika bilangan pada peta ke N, baris pertama, ya, berarti yang tadi kan, yang 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, seterusnya sampai 2 pangkat 8. Nah, mau dibagi dengan 2 pangkat 2N min 2. Dengan N-nya tuh 1 sampai 8 ya, karena tadi memang dibatasi 8 kali 8. Oke, jadi kalian sebenarnya yang kayak gini tuh nggak usah di ini ya, abaikan aja nih yang kayak gini. Karena memang dari soal awalnya juga kayak gitu. Jumlah bilangan pada baris pertama adalah, nah tapi jumlah bilangan pada baris pertamanya tuh yang udah dibagi ya, jangan lupa nih yang udah dibaginya dengan 2 pangkat 2N min 2. Nah, kita cek ini kalau misalnya dibagi dengan 2 pangkat 2N min 2, emangnya kalau misalnya 2 pangkat 2N min 2 ini, kalau aku masukin N-nya 1, berapa sih hasilnya? Berarti 2 pangkat 2 kali 1 min 2 itu hasilnya berapa? 2 pangkat 0 ya? 1. Oke, 2 pangkat 0. Kalau yang baris kedua berapa? 2 pangkat 2 kali 2 min 2 gitu ya. 2 pangkat 2 kali 2.
4 kurangi 2, 2. 4. Oke, dan seterusnya ya ini. Seterusnya sampai ini. Ke 8. Aku cek langsung ke 8. 2 pangkat 2 kali 8 kurang 2, yaitu 2 pangkat 4, 16 kurangi 2. 2 pangkat 16 ya. 16. Berapa? 14. Ini 7 ya. Jadi karena petaknya sampai 8 kan. 1, 2 gitu. Berarti pada ini startnya dari 0 gitu. Startnya dari 0 berarti sampai 7 biar jadi petaknya 8. Oke. Kalau ada kata-kata jumlah bilangan pada suatu ya barisan. Oh, ini berarti materi barisan dan deret. Barisan dan deret gak akan jauh dari aritmatika sama geometri. Antara ini aritmatika atau geometri. Nah, kalau tadi dari sebelumnya kan kita juga udah tahu ya, kalau misalnya nih, dari petak satu ke petak 2 tuh dikali 2 kali 2 kali 2 kali 2 terus. Nah, yang dikali-kali terus itu aritmatika atau geometri? Geometri dong, yang perkaliannya sama terus ya rasionya. Kalau aritmatik itu yang dijumlahin bakal sama terus. Berarti ini geometri. Sekarang kalau geometri kita cek aja rasionya. Ada yang namanya rasio kan di geometri itu. Nah, kalau aritmatik tuh namanya beda. Oke, nanti kalian review lagi yang masih belum tahu basicnya gimana ya barisan deret. Terus sekarang cari rasio. Caranya gimana Kak cara nyari rasionya? R sama dengan cari aja suku pertama dibagi suku sebelumnya gitu. Nah, ini berapa nih hasilnya? Ini kan tadi dibagi kan? Nih, dia ada bilang peta ke N baris pertama dibagi ini. Nah, ini tuh kita cari dulu aja hasilnya berapa. Ini 1. Yang ini 2 bagi 4 setengah. Berarti setengah dibagi 1 R-nya adalah setengah. Nah, R-nya udah nemu nih. Setengah. Oke. Kalau R-nya setengah, berarti R-nya tuh kurang dari 1. Ya, karena kenapa kita harus tahu dia kurang dari 1 atau lebih dari 1? Soalnya di geometrik ini untuk dapat ini ya jumlah n suku pertama itu ada 2 rumus gitu. Ketika R-nya kurang dari 1 dan ketika R-nya lebih besar dari 1. Kalau R-nya kurang dari 1, rumusnya itu adalah A dikali, nah 1 min R pangkat N per 1 min R gitu kan. Kalian ingat-ingatnya gini aja, karena di R-nya kurang dari 1, R-nya harus di sebelah kanan, soalnya hasilnya harus positif. Satunya yang dikurangi R, bukan R-nya yang dikurangi 1. Kalau R-nya yang dikurangi 1, berarti harusnya R-nya lebih besar dari 1 dong. Gitu. Jadi kenapa, jadi gak usah dihafalin gitu. Aku ngingat-ingatnya dengan ini aja, kalau R-nya kurang dari 1, R-nya yang di kanan. Gitu. Ya. Ya udah nih, dia karena kita mau nyari suku ke-8, S8 ya. Jumlah 8 suku pertama, A-nya berapa? A-nya pakai yang ini, yang hasil bagi. Ya, jadi kayak udah ada barisan baru gitu. Ini kan dibagi barisan barunya yang 1,5, A-nya 1. 1 kurangi R-nya setengah, pangkat 8. 1 kurang setengah. Nah, 1 kurang setengah ini kan setengah ya. Setengah. Oke, aku pindah mana ya? Setengah. Terus jadi kan 1 kali ini dia tetap itu juga setengah pangkat 8, dia di switch ke atas dari setengah, jadi dari 1/2 jadi 2. Jadi 2 gini. Udah deh.
Nah, ini cara ngerjainnya gimana, Kak? Perpangkatan kayak gini. Satu ini jadi ubah ke 2 per 2, 2 per 2 kurangi 1/2 pangkat 8 berapa? 256 ya? Nah, jangan 2 per 2 berarti. Ubahnya ke 256/256. Gitu. Masih ada kali duanya. Nah, kenapa Kak ubahnya ke 256 per 256? Soalnya biar penyebutnya sama. Gitu, kan kayaknya pengurangan pecahan bisa dikerjain kalau penyebutnya harus sama. Ya kalau penyebutnya sama baru bisa dikerjain gitu. Makanya 256/256. Jadi kita hanya merubah bentuk, bukan merubah nilainya. Oke, sekarang 256 kurangi 1, 255/256. Ya kan? 255/256. Karena di bawahnya udah sama, kita bisa gabung aja. Dikali 2. Kali 2 ini coret. 256 bagi 2 itu 128. Jadi jawabannya 255 per 128. Itu jawabannya. Ini memang agak sedikit panjang ya. Biasanya soal terakhir ada ini. Udah panjang. Enggak sih, enggak semua. Bohong. Oke, jadi jawabannya ini. Yang apa tadi? Yang B. Gitu, gimana? Bisa dipahamin nggak? Pada aman gak nih nomor terakhir? Kayak gimana guys? Nomor terakhir, barisan deret. Pada aman nggak? Ngerti nggak? Atau masih bingung? Coba kalau misalnya masih bingung, ketik bingung. Kak, itu 1/2/1 dapat dari mana ya? 1/2/1. Ah, ini ya bagian ini. Jadi, karena kita tadi udah tahu, oh bahwa ini tuh geometri gitu ya. Dimana geometri itu barisan yang perkaliannya tuh bakal sama terus. Nah, perkaliannya itu disebutnya rasio. Cara nyari rasionya itu angka setelah dibagi angka sebelumnya. Nah, kebetulan aku cukup punya dua suku pertama aja buat dapat rasionya ya, yaitu suku kedua dibagi suku pertama. Suku keduanya tuh setengah, suku pertamanya 1, jadi setengah dibagi 1. Rasionya setengah. Nah, ini tuh dipakai buat apa? Buat ke rumus nyari SN gitu. Karena yang ditanyainnya jumlah bilangan. Nah, kalau jumlah bilangan itu kan SN ya, kalau di materi barisan dan deret gitu. Ya, jadi ini barisannya pakai barisan yang baru. Yang ini sama aku nggak ditulisin. Aku cuma tulis suku pertama sama suku kedua aja karena kelamaan kalau aku tulisin satu-satu sampai suku ke-8 ya, gitu. Oke, Kak, terima kasih. Iya, sama-sama. Em, jadi ya gitu ya, guys. Jadi kenapa cuma dua suku aja? Karena aku cuma butuh nyari rasio doang. Butuh rasio sama suku pertamanya kan. Jadi nggak usah sampai akhir gitu. Tapi yang harus kalian ngerti itu ini awal mulanya dari 2/0 per 2/0 itu dari mana? 2/1/4 itu dari mana? 2/2 dan seterusnya itu dari mana kayak gitu. Ya, dari ini nih baca ke soalnya. Peta ke N baris pertama dibagi dengan 2/2 N min 2. Dimana tadi aku udah nyari nih 2/N min 2. Kalau N-nya 1 hasilnya 1. Kalau N-nya 2 hasilnya 4. Masukin sini. Nah, ini hasil baginya itu bakal jadi barisan yang baru. Oke, siapa yang masih bingung? Nggak apa-apa ya, kita masih bingung. Soalnya kita masih belum di surga. Ada cara cepatnya nggak, Kak? Cara cepatnya? Cara cepatnya? Eh, enggak sih. Karena menurut aku ini udah cepat maksud aku. Jadi ini udah cara cepat. Karena kalau misalnya cara biasa kalian harus tambahin semua ini kan ribet ya pecahan. Kalau misalnya menurut aku ini, tapi kalau ada yang ngerasa ada punya cara lain boleh di-spill aja. Misalnya ini kayak 1 tambah 1/2 tambah berapa lagi kan kayak ribet kan nanti kan hasilnya juga pecahan gitu.
Nah, menurut aku pakai ini aja. Atau ada yang punya cara ini, cara lain boleh dikasih tahu. Cara cepatnya nembak. Nah, jadi maksud aku tuh gini, kayak kalau misalnya kalian udah tahu, at least nih buat materi barisan deret udah paham, udah hafal materi, udah hafal rumusnya juga, itu bisa kalau nemu soal barisan deret, kalian coba kerjain dulu gitu ya, jangan ngeblok dulu. Karena kan lumayan ya 2 menit. Setengahnya itu dari sini, setengahnya ini dari 2/4. Itu bukan maksudnya siapa? Arin. Ya, setengahnya itu ya dari sini. Dari 2/1/4. Nah, jadi aku kecilin tadi ya. 2/2 1, 4/2 2. 1/2 gitu. Dari situ. Cara lain. Pakai apa ya? Paling ini doang. Kalian sambil nyatet nggak sih? Coba kalau sambil nyatet, di-review lagi catatannya yang masih nggak ngertinya di sebelah mana. Tapi kayaknya kalian tuh masih bingung di bagian rumus-rumus gini ya dan perpangkatan pecahan gitu. Nggak tahu juga sih ya. Aku juga bingung, kalian bingungnya di mana. Tapi kalau kebanyakan eh, murid-murid aku yang lain tuh kadang suka bingung di bagian pecahan-pecahannya. Jadi sebenarnya untuk PM itu terjemahin soal cerita ke bentuk matematika, baru apply rumus kalau perlu. Karena nggak selalu nggak apply rumus. Kebetulan yang ini harus ada rumus dan kita harus ngerti basic konsep dari geometrik. Oke, dari rasio ya, dari rasio itu kan dapat dapat nih ya, rasionya itu setengah. Setengahnya dari mana tadi, dari ini kan, setengah bagi satu. Udah dapat rasionya, karena rasionya ini kurang dari satu. Nah, kalian kalau misalnya baca materi barisan geometri, bakal ada dua rumus nih, bakal nemu dua rumus SN. SN tuh bakal ada dua rumus. Yang satu untuk R-nya kurang dari satu, satunya lagi rumus yang lain untuk R-nya lebih besar dari satu. Jadi karena ini kurang dari satu, bisa substitusi aja, bisa pakai rumus yang ini. Rumusnya tuh, ya, simpelnya gitu. Karena R-nya kurang dari satu, kalau R-nya kurang dari satu, langsung pakai rumus yang ini. Gitu. Nanti substitusikan A-nya itu satu, ini R-nya setengah. R-nya setengah dari ini. N-nya dari mana? N-nya dari suku keberapa kita mau nyarinya. Berapa suku yang mau kita jumlahkan. Nah, berapa bilangan? 8 kan? Makanya N-nya 8 gitu. Ya, ini satu dikurangi setengah tuh setengah. Ini aku coret hasilnya tuh setengah. Terus setengahnya pindahin ke atas. Jadi 2. 2 dikali dalam kurung ini satu kurang setengah pangkat 8. Gitu ya. Oke, aman ya? Oke. Nah, nanti kalau misalnya masih bingung nih soal yang ini, kalian bisa private chat aja via WhatsApp.
Oke, nah kalian yang nyimak sampai akhir, yang bisa jawab nanti soal-soal selanjutnya ya, yang sering aktif, nanti aku kasih reward. Enggak sih, bukan aku yang ngasih, Allah yang ngasih. Nanti dikasih reward sama Allah, masuk PTN yang kalian mau ya, lolos SNB. Nanti Allah kasih reward skor UTBK 700 plus. Oke, kita langsung next aja kali ya ke soal selanjutnya. Nah, nanti aku coba kirim model soal yang mirip buat kalian kerjain mandiri ya tentang barisan deret. Hmm. Oke, next aku mau bahas tentang kaidah pencacahan dan peluang. Oke, siapa yang masih suka bingung materi kaidah pencacahan dan peluang? Coba aku mau cek dulu. Raise hand coba yang masih bingung. Yang suka masih bingung materi kaidah pencacahan sama peluang. Yang lainnya berarti udah aman ya? Nggak terlalu. Oke, nah sekarang aku bakal ngebahas soal-soal mirip soal asli tentang kaidah pencacahan dan peluang. Ternyata aku perhatiin polanya tuh kayak gini-gini aja gitu ya. Nah, semoga di tahun ini juga nggak ada anomali. Nggak ada soal-soal anomali gitu ya. Yang aneh-aneh, semoga aja mirip-mirip. Nah, kayak gini. Bu Guru menyediakan 25 bacaan berbeda, yaitu 10 bacaan tentang hewan, 15 bacaan tentang tumbuhan. Dah, bacaan akan dibagikan secara acak kepada Doni, Eko, dan Fani. Ada 3 orang. Yang pertama, jika ketiga siswa mendapat bacaan berbeda, peluang Doni mendapat bacaan hewan, sedangkan Eko dan Fani mendapat bacaan dengan topik berbeda. Adalah, kayak di sini kalian highlight dulu, oh yang ditanya peluang. Peluang itu sebenarnya basic rumusnya adalah, gini kan basic rumusnya tuh, PA sama dengan NA per NS. Ini kalau menurut teori kan kayak gini ya. Banyaknya kejadian yang kita mau dibagi semua kejadian yang mungkin gitu. Nah, atau aku biasanya ingatnya gini aja, kalau ada kata-kata peluang berarti ini bakal ada per-pernya gitu. Bakal ada pecahan-pecahannya. Kayak jika Doni mendapat bacaan hewan. Kayak hewan ada berapa? Ada 10 kan? 10. Nah, karena aku tadi bilang ada per-pernya, 10 dari berapa? Semuanya ada berapa? Ada 25. Jadi 10 per 25. Sedangkan Eko dan Fani mendapat bacaan dengan topik yang berbeda. Topik yang berbeda tuh maksudnya, bisa Ekonya itu hewan, bisa Faninya tumbuhan, atau dibalik, Ekonya tumbuhan, Faninya hewan, gitu kan. Nah, sekarang contoh kalau misalnya Ekonya hewan, Faninya tumbuhan misalnya, berarti berarti ekonya tadi kan hewannya 10 ya. Nah, 10 itu tadi udah sama Doni. Sekarang yang ekonya tuh pengen hewan juga. Berarti hewannya sisa 9. Tapi per berapa? Per 24. Kenapa? Karena tadi udah diambil sama Doni satu gitu. Terus eh
Faninya tumbuhan, tumbuhannya 15 per berapa? Per 23 karena tadi udah diambil sama Doni dan Eko ya. Gitu. Jadi sisa 23. Nah, jangan lupa mereka ambilnya dua topik yang berbeda, bisa ditukar-tukar ya. Berarti kemungkinan satunya lagi Eko-nya tumbuhan, Faninya hewan. Gitu kan? Kalau tapi si Doninya ini bakal tetap terus. Doninya bakal tetap apa tadi hewan terus kan? Berarti Doninya tetap 10 per 25. Cuman ekonya yang berubah. Ekonya tumbuhan berapa? 15 per 24. Sedangkan Faninya 9 per 23. Karena tadi udah diambil sama Eko kan? Ya, yang hewannya. Jadi hewan yang Fani sisa 9 gitu. Ini dikali. Oh iya, kenapa dikali? Karena mereka barengan dapatnya gitu. Pada saat yang bersamaan itu dikali. Jadi kata kuncinya kalau ada atau atau itu ditambah sedangkan dan atau bersamaan jadi kali gitu. Nah, ini tinggal kalian kaliin tapi nih karena perkalian ini kan sama nih atasnya 10 9 15 10 15 9 sama aja. Langsung aja simpelnya kita kali 2. 10 per 25 kali 9 per 24 kali 15 per 23 dikali 2. Karena ada 2 kan? Langsung coret. Kita pakai sistem coret. 24 dibagi 2, 12. Terus bagi 5 ya. Bagi 5 2, bagi 5 5. Bagi 5 lagi. Yang 5 coret sama 15 jadi 3. Aku mau coret 12 sama 2 nih. Jadi 6. 6 sama 3 dicoret lagi jadi 2. Udah habis ya? Jadi 9 per berapa nih? 9 per 2 kali 2, 3, 4, 6. Ada nggak? Yang C gitu. Sistem coretnya dipakai ya. Jangan dikaliin semua yang atas bagi kali yang bawah. Gitu. Jadi langsung kali 2 aja. Nah, jadi kesimpulannya kalau kalian nemu soal kayak gini, ya, dan ada tulisan dengan topik berbeda, langsung kali 2 aja. Karena dia pasti bakal sama, nggak usah dibuktiin kayak kakak sekarang. Biar lebih cepat, jadi langsung ke step ini. Gitu. Oke, gimana? Ada yang mau ditanyain nggak? Ini maaf ya, aduh off cam kakak. Kalau misalnya lagi ngejelasin tuh off cam, soalnya nggak tahu kenapa. Nggak di ke close gitu. Izin Kak, Gimana? ini Ya? bahas apa Kak? Baru gabung soalnya. Ini bahas apa Kak? Ini baru gabung soalnya. Oh, bahas peluang. Bahas tentang kaidah penjajahan peluang. Oh, bagian pengetahuan ya Kak? Pengetahuan kuantitatif. PM, penalaran matematika. Oh, oke oke Kak. Oke, bisa ngikutin nggak? Ini lagi ngikutin Kak. Aman ya? Yang lain gimana? Ada yang mau ditanyain nggak? Soal yang tadi. Kalau misalnya aman, coba tulis aman di komen. Yang ngerasa soal ini aman dan bisa, coba ketik aman di komen. Yang masih bingung, ketik bingung. Yang ngerasa aman, ketik aman. Itu dikali 2 dari mana? Dari ini ya. Dari ini. Karena lihat kondisi dua kondisi ini, dia kan bilang Eko dan Fani
sorry. Eko dan Fani mendapat dua topik dengan topik yang berbeda, alias Eko sama Faninya bisa gantian kan? Kadang Ekonya hewan, Faninya tumbuhan. Atau Faninya hewan, Ekonya tumbuhan, gitu kan? Nah, ketika aku cek, ternyata mereka sama aja. Hasilnya 10/25, 9/24, 15/23 ini sama kan? Hasilnya tuh 10, 15, 15, 9, 9. Di bawahnya juga sama. Jadi kayak ibaratnya kita nggak usah ngitung dua kali, tinggal ujung-ujungnya dikali dua aja. Gitu. Nah, habis itu tinggal dicoret-coret pakai sistem coret. Makanya dikali dua, karena sama aja nih dia, cuma ditukar. Nanti kalau misalnya kamu nemu soal dengan kayak contohnya kayak gini, dengan topik berbeda gini, bisa langsung aja ke step yang ini ya, dikali dua gitu ujungnya, biar lebih efektif waktu. Gimana? Faisal. Faisal dulu. Gimana Faisal? Aman nggak? Atau masih bingung? Oke, jadi gitu ya Faisal. Dia dikali dua karena dia ini sama gitu. Jadi aku langsung aja kali dua. Terus siapa tadi? Nah, justru karena bolak-balik itu, jadi dikali dua. Maksudnya gimana ya? Itu yang lomon. Maksudnya gimana? Kan ini dikali dua. Karena mereka bisa tukeran. Bisa kadang ekonya hewan atau ekonya tumbuhan. Vaninya tumbuhan, vaninya hewan. Apa sih vaninya tumbuhan atau hewan? Jadi maksudnya itu kayak Eko itu udah dapat bacaan sendiri itu Kak. Misal tumbuhan, terus Fani tuh punya bacaan sendiri lagi, bukan hewan, bukan tumbuhan juga. Jadi kayak ada tiga bacaan gitu Kak jadinya. Itu perlu dikali dua juga nggak? Kalau kayak gitu nggak usah ya. Oh, kalau kalau ada bacaan lain ya? Iya, Iya, kalau misalnya ada bacaan lain itu nggak usah. oke. Ini untuk kasus yang kayak gini aja ya, kali duanya, karena ternyata peluangnya sama gitu. Gitu. Jadi intinya dikali dua itu karena mereka bisa tukeran. Oke, aku next dulu aja ya teman-teman. Buat yang tadi kelewat, nanti aku share coretan sama screen recordnya. Oke, yang nomor dua, jika dipilih empat bacaan berbeda untuk Doni, banyak cara agar Doni mendapat dua bacaan hewan dan dua bacaan tumbuhan. Banyak cara. Oke, tadi kan ini peluang. Kalau sekarang banyak cara. Nah, beda kan nih, dua tipe soal, beda. Tapi kemungkinan polanya ini terus yang ditanyain antara peluang atau banyak cara memilih. Kalau ditanyain banyak cara, itu atau kayak milih berapa dari berapa gitu ya, kata kuncinya, pakai kombinasi. Ya, kombinasi apa rumusnya? CRN sama dengan N faktorial per N min R faktorial kali R faktorial, gitu ya. Faktorial itu kayak misalnya ada 5 faktorial. 5 faktorial itu berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya dia mau milihnya 4, nah, banyak cara agar Roni mendapat dua bacaan hewan dan dua bacaan tumbuhan. Kayak berarti dia milihnya mau berapa? Mau dua dong. Dari berapa hewan? Hewan dari berapa nih? Hewan adanya ada 10 kan? 10 bacaan tentang hewan. C2 10 dikali C2 tumbuhannya berapa? 15. C2 15. Gitu. C2 10 dikali C2 15 caranya. Udah deh, nggak usah pakai per karena bukan peluang.
Tinggal kalian cari ini C210 kali C215 hasilnya berapa. Gimana, ada yang masih bingung konsepnya? Jawabannya A. Ada yang masih bingung nggak konsepnya? Kenapa pakai kombinasi 210 dari mana, 215 dari mana? Aman? Ada yang masih bingung nggak? Oke, jadi ya, aku jelasin ini ya. Aku jelasin ulang. Jadi kalau misalnya nih dia mau milih 4 bacaan berbeda, tapi maunya 2 bacaan hewan dan 2 bacaan tumbuhan. Berarti hewan itu ada berapa? Kita cek. Hewannya ada 10. Berarti C210 dikali C215, ya kan? Karena tumbuhannya ada 15. C210 dikali C215. Jadi yang milih berapanya tuh di bawah tulisnya. Sedangkan totalnya ada berapanya ditulis di atas. Gitu. Udah deh, gini aja, cari pakai kombinasi C210 dikali C215. Kenapa kan nggak ada per-pernya kayak soal sebelumnya? Karena ini bukan peluang, tapi banyak cara memilih gitu. Oke, jadi di sini kita kerjain ya. C210 itu berarti ini R-nya, ini N-nya. 10 faktorial per R-nya 2 faktorial dikali 8 faktorial dikali 15 faktorial per 2 faktorial, 15 kurangi 2, 13 faktorial. Oke, 10 faktorial jabarin sampai nemu 8 faktorial. Berarti 10 kali 9 kali 8 faktorial per 2. Faktorial itu kan 2 kali 1 ya, jadi aku tulis 2 aja. 8 faktorial. Jangan dijabarin karena kita mau coret. Yang ini juga sama. 15 faktorial. Jabarin sampai nemu 13. Berarti 15 kali 14 kali 13 faktorial per 2 kali 13 faktorial. Kita coret 13 faktorialnya. Ini juga bisa dicoret ya. 10 bagi 2 itu 5. 14 bagi 2 ini adalah 7. Jadi 5 kali 9, 45. Dikali 7 kali 15, 105. Nah, berapa nih? 105 dikali 45. Itu 4725 ya. 4725. Jadi jawabannya yang A ya. Oke, gimana? Masih ada yang bingung? Nomor 2 aman nggak? Nomor 2 bisa. Kenapa ini pakai kombinasi? Karena dia milih ya, milih berapa dari berapa gitu. Kalau permutasi, permutasi itu contoh soalnya, contoh soalnya kayak soal-soal jabatan. Kalau misalnya diketahui ada jabatannya. Pada bisa? Oke, kita next ya. Nah, aku mau kalian kerjain dulu nomor 3. Nanti tulis jawabannya apa. Ini tadi yang hewan ada 10, tumbuhan ada 15. Coba kerjain dulu. Aku kasih waktu kan sampai 9.05 ya.
Coba aku cek udah pada tulis di komennya jawabannya apa. Udah pada jawab nggak nih? Baru Mora. Orang yang C, yang lain gimana? Baru satu orang. Coba aku cek lagi. Pada udah jawab belum? C, beda-beda. Yang lain gimana? Udah pada bisa belum nih? B gak sih, Kak? Nggak tahu ya. Karena sebenarnya kita semua tuh bingung. Nah, udah aku nggak mau lanjutin. Gimana? Masih bingung? Enggak, B rasanya. B. Oke. Next ya. Aku langsung jelasin aja. Coba, jika dipilih tiga bacaan berbeda untuk dibagikan, nih peluang lagi nih kata kuncinya. Peluang, berarti ada per-pernya. Doni dan Eko mendapat bacaan hewan. Oke, Doni mana? Coba tadi, Doni. Hewan-hewan tadi 10, berarti 10 per berapa? 25 kan? Totalnya 25. Dan Eko mendapat bacaan hewan juga, berarti kita dikali, karena Doni udah diambil satu, jadi yang hewannya sisa 9 kan? Per 24. Nah, karena slot sama yang Doni itu udah diambil satu gitu. Jadi 10 per 25 dikali 9 per 24. Dan Fani mendapat bacaan tumbuhan. Yang tumbuhannya, eh 15. Aku nge-scroll mulu. Jadi 15 per 23. Udah deh. Berapa ini? Kita coret-coret, bagi 5 3, bagi 5 5, 10 bagi 5 2, bagi 3 jadi 8 ya. Ada bisa dikecilin lagi. Dua kali ini ya, 8 ya. 4. Oke, jadi sisa 9 per 12, 8, 9, 2. B ya jawabannya. Oke, oke, aman ya. Gampang ya. Ini peluang. Soal peluang itu pakai per gini, dan dia kenapa nggak pakai kombinasi? Sedangkan di sini ada kata dipilih. Nggak usah karena kita nggak ini ya. Karena kita tuh nggak disuruh nyari
apa kayak milih berapa dari berapa gitu. Nah, oke, kayaknya aku kurang semangat ya. Nah, jadi gini, eh, pakai peluang itu, kalau maksudnya pakai yang per tadi, kalau di soalnya ada kata peluang, baru kita pakai pecahan langsung ya. Tapi kalau misalnya ada kata-kata kuncinya tuh memilih 2 dari 5, memilih 7 dari 10. Nah, itu baru pakai kombinasi gitu. Tapi ada juga kombinasi yang dipaduin sama pecahan alias sama per-pernya itu. Yaitu di soal nomor ini bukan ya? Kayaknya ini. Nah, benar yang ini. Coba kalian kerjain dulu nomor 4. Ini aku ada nggak sih? Nah, ntar aku jawab dulu nih questionnya. Kak, itu gak pakai dikali 2 kah? Pakai kali 2. Nggak usah. Kenapa nggak dipakai kali 2 ya? Karena nggak ada kondisi yang mereka bisa tukaran. Ini kan masing-masing. Kayak Doni dan Eko ini hewan bacaannya. Fani tumbuhan. Karena kan masing-masing kan. Bukan dua kondisi yang bisa tukaran nih. Kayak gini kan dua kondisi kan. Eko dan Fani mendapat bacaan dengan topik berbeda. Kalau itu berarti masih ada 2 kasus, bisa 2 kasus gitu, makanya dikali 2. Dikali 2 itu karena ininya sama gitu, ya. Karena dia perkaliannya sama, makanya dikali 2. Dan ada 2 kasus. Topiknya berbeda, 2 topik berbeda gini, bisa ditukar-tukar. Kalau ini kan enggak, udah dapat masing-masing. Doni sama Eko dapat hewan, Fani dapat tumbuhan. Mereka nggak bisa tukar dong, ya, hewan. Misalnya Doni dapat hewan, kasus pertama Doni dapat hewan, kasus keduanya Doni dapat tumbuhan, kan enggak kan? Makanya nggak dikali 2, gitu. Jadi ini ya jawabannya. Oke, sekarang cobain kalian kerjain nomor 4. Jawabannya apa? Ini agak dimodifikasi dikit, tapi semoga konsepnya nyampe ya ke kalian. Jadi tadi aku ada kata peluang pakai per, dan kalau ada milih berapa dari berapa itu pakai kombinasi. Oke, coba ya, aku tunggu sampai 2:13. C, K karena C itu cinta. Itu sebelah dong. Enggak. Jadi kalau dikali dikali ini tuh bukan karena bendanya ada 2. Tapi ya tergantung kasus sih. Jadi maksud aku kalian terapinnya bukan karena bendanya ada 2 gitu, tapi karena kasusnya itu bisa ya bisa kayak gini gitu. Bisa apa ya? Bisa tukarannya itu jadi 2 kasus gitu. Jadi kalau misalnya nih bukunya ada 3, terus yang tukarannya tuh 3 orang, itu kan bisa beberapa kasus kan? Gitu loh. Jadi kali duanya itu karena ini ada 2 kasus yang berbeda, tapi hasilnya itu sama aja ini. Jadi aku nggak usah ngakaliin ini hasilnya berapa, ini juga hasilnya berapa. Gitu nggak usah ya. Coba nomor 4 dulu. Apa yang A ya jawabannya? Faisa yang A, Alfian yang A. Ya, tidak tidak menerima gombalan ya, guys. Gitu. Nanti kalau misalnya ada yang masih gak ngerti sama konsepnya, selanjutnya nanti boleh tanya aja ya. Boleh nanti mungkin bisa private chat, masih gak ngertinya itu di sebelah mana, masih miskomnya mungkin masih ada yang salah mengira. Yang A ya jawabannya. Oke, yang lain gimana nih yang diam-diam aja? Coba aku absen.
Kayaknya udah ada yang live juga. Bila gimana? Bila masih menyimak nggak? Bila masih nyimak, masih ada nggak? Terus siapa lagi nih? Naila, Najwa, Queen, Selvia. Oke. Udah dicobain? Bisa nggak Bila? Oke, coba ya. Coba dulu. Pada bisa ya jawabannya? Mana? Yang lain gimana yang lain? Bisa nggak? Kayaknya udah pada ngantuk ya, udah malam ya di kalian. Jam berapa sih di kalian? Belum ngantuk Kak, cuman jujur Kak ini masih ngestak di barisan deret tadi. Masih Oh ngebahas. iya, Iya Kak ini masih ngulang-ngulangnya sebelumnya Kak. kalau ini materi yang peluang tadi nyimak nggak, Tri? Tri. Eh, Yang ya kan? iya kan nyimak-nyimak awal-awal nyimak. Ini tadi sampai ke nomor 2 ke atas baru ngulang lagi yang barisan deret tadi itu. Oke, ada masalah nggak peluang ini peluang yang masih bingung coba tanya aja. Nanti kalau yang barisan deret itu masih nggak ngerti, nanti kalian bisa ini ya, bisa private chat. Oke. Baik Kak. Sakif gimana? Bingung yang mana nih? Jangan-jangan masih bingung yang barisan deret juga atau yang peluang? Sakif bingungnya di sebelah mana? Ya, yang ngejawab A benar ya jawabannya. Jadi jawabannya A. Coba kalian cari caranya gimana biar dapat yang A. Gimana Sakif masih bingungnya? Boleh dikasih tahu aja. Oke, ini coba aku bahas ya. Oke, kalian kalian coba ini dulu. Simak dulu yang ini. Nanti kalau ada yang nggak ngerti, tanyain ya. Yang tadi coba di keep dulu aja ya. Jadi yang ini semoga
Yang ini bisa ngerti dulu nih, ya. Jadi nanti biar nggak ketumpuk gitu materinya. Oke, yang ini tuh caranya, jika dipilih tiga bacaan berbeda untuk Eko, peluang terpilihnya satu bacaan, ada kata peluang juga ya. Terus tapi ada kata dipilih nih. Nah, tadi kata kakak, kalau misalnya ada milih berapa dari berapa, berarti pakai kombinasi kan? Tapi kalau ada peluang, berarti dia pakai pecahan, ya kan? Nah, karena ada milih berapa dari berapanya, milih satu bacaan hewan dari tiga, berarti, milih satu dari berapa hewannya tadi? Ada 10. C1 10 ya. Kan dia ada pilihan gitu ya. Milih tiga bacaan berbedanya itu adalah satu hewan dan dua tumbuhan. Nah, yang hewannya satu dari 10 karena tadi stok bacaannya ada 10. Satunya lagi tumbuhannya milih dua dari berapa? Dari 15. C2 15 gitu. Oke, karena ada kata peluang di sini kita pakai per. Oh, per. Nah, peluang itu tadi kan konsepnya apa yang kita mau tujuannya per berapa banyak kemungkinan gitu kan. Kemungkinannya atau seluruh ruang sampelnya itu milih 3 dari 25 gitu. Jadi ini rumusnya C1 10 dikali C2 15 per C3 25. Oh ya, aku lupa baca yang ininya. Atau ketiganya tumbuhan ya. Di sini ada kata dan atau. Tadi bedanya kan kalau misalnya bedanya dan itu dikali, kalau atau ditambah ya. Nah, berarti di sini harus ditambahin. Tambah C, ketiganya tumbuhan tuh C3 berapa? Tumbuhannya ada 15. Pernya sama ya, kita gabungin aja pernya. C3 25. Kebayang nggak teman-teman dari sini? Milih satu hewannya ada 10, berarti milih satu dari 10. Dan, berarti kalau dan kali, milih dua dari berapa tumbuhan? Tumbuhannya ada 15. 2 dari 15, gitu ya. Terjemahin dari kata-kata ke matematikanya. Habis itu, ditambah atau, berarti ditambah ketiganya tumbuhan. Ketiganya tumbuhan berarti C3 15 gitu. Karena dia mau 3, tumbuhannya ada 15. Oke, kenapa pakai per? Karena peluang. Semuanya kita disuruh milih berapa totalnya? Milih 3 per 2, 3 dari 2, 5 gitu. Ya. Jadi yang di bawah ini tuh untuk total atau keseluruhan atau yang kita sebut adalah ruang sampel. Gitu. Keseluruhannya kita milih 3 dari 25. Yang bagian atas ini dirincikan lagi. Apa aja tuh tiganya tuh, yaitu satu hewan, dua tumbuhan, atau tiga-tiganya tumbuhan. Gitu. Oke, nanti habis itu kalian hitung deh eh hasil kombinasinya. Bisa dipahami nggak? Atau ada yang mau ditanyain dulu? Dari, ya, akhirnya dapat 301 per 460, yes. Bisa, Kak. Paham, Kak. Yang lain gimana? Itu konsepnya ya. Caranya kayak gini. Karena yang kakak lihat kebanyakan masih pada bingung nerjemahin dari kata-kata ke ininya. Dari kata-kata ke apa namanya? Ke matematikanya gitu. Ya, jadi kebanyakan tuh bingung di situ, bukan di perhitungan. Karena kan kalau perhitungan kita tinggal kali-kalian aja gitu ya. Cuman harus teliti doang. Tapi tetap kalau misalnya dari menerjemahkan kata-kata ke matematikanya masih salah, masih bingung, ya nanti
ke perhitungan juga bakal jadi salah gitu. Bisa nggak tadi cuma salah pembagian? Nah ya juga sama sih sebenarnya kalau masalah di pembagian itu harus teliti aja. Biasanya yang saya agak telat itu yang kalau bisa ditukarkan harus dikali ya. Iya, yang tadi ya. Yang tadi bisa ditukar itu dikali aja karena hasilnya bakal sama. Aku fokus sama kakaknya. Ya benar itu jangan sampai lupa kali. Yang lain gimana? Ada yang masih belum paham kah? Atau masih ada yang masih belum ngerti cara ngitung kombinasinya? Kayak sisa 20 orang, 21 orang. Iya, boleh aku aku masukin aku ke saku kamu ya, atau aku ikut ke ruang UTBK-nya. Cara ngitung kombinasi, paham? Kak, cuma kesulitan mengubah soal cerita ke perhitungan. Nah, ya, makanya tadi aku kasih caranya kayak gitu. Kalian kalau baca soal peluang, oh ini peluang atau milih berapa dari berapa gitu. Di sini kasusnya dikombinasiin kan antara dipilih dan peluang. Oh, berarti ini bakal ada pernya dan bakal ada kombinasinya. Karena kita harus milih berapa dari berapa gitu. Milih hewannya satu dari total hewannya ada bacaan hewan dari 10. C1 10 dikali C2 15 itu kan. Ditambah kan kenapa tambah karena atau gitu. Aku cara nerjemahkannya ya. Nerjemahkan dari kata-kata ke bentuk matematika gini. Nih sama aku udah dikasih keyword. Kalau ada kata dan dikali, kalau ada kata atau ditambah. Kalau peluang berarti pakai per. Kalau dipilih, milih-milih gitu pakai kombinasi. Oke? Aman ya, semoga bisa dipahami. Nanti coba dengerin lagi recordnya. Aku usahakan upload secepatnya. Oke, sekarang kita langsung hitung kombinasi. C1 10, langsung aja kalau misalnya di sininya 1, itu jawabannya bakal 10 ya. Nggak usah dijabarin. Dikali C15 2 itu berarti 15 faktorial. Di bawah aja lah ya. Sempit di sini tuh. Berarti 10 dikali 15 faktorial per 15 kurangi 2 itu 13 faktorial kali 2 faktorial tambah 15 faktorial per 12 faktorial kali 3 faktorial per 25 faktorial per 22 faktorial 3 faktorial. Oke, saatnya kita coret-coret. Belum ya? Ya, 15 kali 14 kali 13 faktorial coret. Ini juga sama. 15 kali 14, 13 kali 12 faktorial coret. Nah, ini kan 2 nih. Coret sama ini jadi 5. Jadi, 5 kali 15 kali 14 ditambah yang ini 15 kali 14 kali 13 per 3 faktorial tuh jangan lupa jangan langsung 3. 3 kali 2 kan artinya itu 6 per 25 faktorial itu jabarin sampai nemu 22. 25, 24, 23, 22 faktorial per 22 faktorial. 3 faktorial itu 3 kali 2, 6 ya berarti. Oke, aku mau coret-coret, terus ini bagi 2 jadi 7, bagi 2 jadi 3, coret sama ini jadi 5. Bagi 2, 3, bagi 2, 12, 12 bagi 3, 4. Ini berapa nih? Ya, kalian hitung aja ya. Tambah nanti per gitu ya. Pokoknya hasilnya tuh yang A. Gitu konsepnya. Oke, pada aman gak sampai sini? Bisa, bisa.
Sisanya harus teliti aja hitungnya, oke? Aman ya? Aman, oke? Oke. Sisanya harus teliti hitungnya itu kombinasi perkalian segala macam. Hmm. Gimana cara mengatasi kurang telitian? Oke. Kayaknya ini terakhir ya buat hari ini. Nanti sebenarnya masih ada geometri dan lain dan ini dan aljabar. Nanti mungkin kita bisa bahas besok dan lain pertemuan, oke? Oke, gimana 20 orang ini? Coba aku mau tanya siapa ya? Queen. Queen masih ada nggak di Zoom-nya? Masih menyimak nggak Queen? Nanti kalian kakak ini ya share soal-soal gitu buat dikerjain. Oh, mic-nya rusak. Oke, coba Faisal deh. Faisal tadi aktif juga nih. Coba Faisal bisa on mic sama on cam nggak? Bisa nggak? Mana coba aku mau lihat dong. Dari tadi nggak ada yang on cam. Oke, yang lain gimana? Kayak Faisal, gimana deg-degan nggak? Bentar lagi mau UTBK dan persiapannya apa aja? Udah sampai mana persiapannya? Spill skor TO juga boleh, karena mau masuk UGM kan. Mau masuk jurusan apa? Boleh Kalau cerita. skornya itu enggak. Berapa? Skornya naik turun nggak? Oh, naik turun. Jadi sekitar berapa tuh? 500, 600-an. Pernah Oh, sekali 700. oke. Pakai TO dari mana? Boleh di-spill nggak tuh? Siapa tahu teman-temannya perlu mau TO tapi bingung mau TO di mana. Bisa sharing-sharing juga Banyak ke sih Kak. teman. Ada dari Sensin, Pahamify, UTB Kampus. Nah, kayak jadi saran aku juga kalian coba aja ikut banyak tryout ya, mau di lembaga yang mana aja. Nah, kalau misalnya ada soal yang kalian mau tanyain juga, nanti boleh kirim ke WhatsApp nanti kalau ada waktu kita bahas lagi. Dan kalau ngerasa soalnya udah nggak terlalu relate sama soal-soal UTBK, nggak usah di ini ya, nggak usah di apa namanya, nggak usah overthinking gitu. Oke. Oke, nah paling untuk hari ini cukup sampai sini dulu ya teman-teman. Untuk besok, Oke Kak, terima um, kasih Kak. ya makasih ya Faisal. Nanti untuk besok aku usahain bisa lebih cepat nanti diinformasikan lagi ke kalian ya. Mungkin bisa mulai lebih awal. Besok kita pembahasannya PK. Kalau ada soal yang mau kalian bahas, boleh kirim aja ke WhatsApp itu. Nanti kita bahas besok.
Oke. Semangat ya guys, jangan lupa support terus Student Room Center. Komen-komen, follow tiap kontennya, oke? Enggak, ya aku nggak menggurui, aku sharing. Oke, besok insya Allah ya kita bahas tentang aljabar. Oke, jangan lupa ya support terus Student Room Center kalau aku upload konten. Sama-sama. Oke, bye. Aku end meet ya.